Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Marcelina Arnanda Putri dengan NIM 232011 dari Prodi S1 Akuntansi STIE Muhammadiyah Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam auditing. Yang pertama, apa sih itu etika? Jadi, etika adalah disiplin ilmu yang mempelajari konsep moral, baik buruk, serta prinsip-prinsip yang mengatur hak dan kewajiban moral. Dalam etika terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, metaetika, yang melibatkan pemeriksaan konsep etika. Yang kedua, etika normatif, yang menitik beratkan pada penentuan nilai-nilai etika. Dan yang terakhir, etika terapan, yang melibatkan studi tentang penerapan praktis prinsip-prinsip etika. Baik, selanjutnya ada prinsip dasar etika profesi audit. Yang pertama, integritas. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesi. Yang keempat, kerahasiaan. Yang kelima, tanggung jawab profesi. Dan yang keenam, kepentingan umum. Yang ketujuh, perilaku profesional. Yang kedelapan, standar teknis. Ya, selanjutnya ternyata ada loh tujuan etika profesi akuntan. Yang pertama itu melaksanakan tugas dengan profesionalisme setinggi-tingginya, mencapai tingkat kompetensi yang maksimal dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum. Selanjutnya, seorang akuntan juga harus mempunyai 4 syarat. Yang pertama, dapat dipercaya. Yang kedua, menunjukkan profesionalisme. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Yang keempat, kepercayaan diri. Selanjutnya, kode etik akuntan Indonesia. Di Indonesia, etika profesi mencakup seperangkat pedoman perilaku dan pola pikir individu profesional yang bertujuan pragmatis, realistis, dan ideal dari Halim 2018. Kode etik akuntan Indonesia ditetapkan dengan pembentukan kode etik dan ditegakkan melalui Deklarasi Etika Profesi Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia mencakup keseluruhan struktur dan prinsip. Ada 8 prinsip etika. Yang pertama, integritas. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian. Yang keempat, kerahasiaan. Yang kelima, tanggung jawab profesi. Yang keenam, kepentingan umum. Yang ketujuh, perilaku profesional. 8, standar teknis. Selanjutnya, aturan etika. Pedoman etika bersifat wajib bagi semua anggota kompartemen dan dirumuskan dalam pertemuan yang dihadiri oleh anggota kompartemen. Peraturan ini mengatur antara lain 1. Independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, standar dan prinsip akuntan yang mencakup keahlian, ketelitian, perencanaan dan pengawasan strategi, dan informasi. Aturan selanjutnya yaitu bertanggung jawab kepada klien yang meliputi kerahasiaan informasi klien dan VE klien. Lalu ada tanggung jawab kepada reka seprofesi, dan selanjutnya tanggung jawab dan praktik lain yang meliputi merusak kredibilitas tindakan dan perkataan. Yang kedua, periklanan, promosi, dan upaya pemasaran lainnya. Yang ketiga, kompensasi, komisi, dan referensi. Penyebab terjadinya pelanggaran etika profesi. Etika profesi adalah suatu pendirian moral yang menyangkut pemberian pelayanan profesional kepada masyarakat dengan adil dan berpengetahuan, memenuhi tugas sebagai kewajiban kepada masyarakat. Pelanggaran yang disebutkan dalam bidang hukum berkaitan dengan peraturan yang mengatur profesi, yang menetapkan hak-hak dasar dan memberikan aturan perilaku berdasarkan kode etik profesi. Penyebab terjadinya pelanggaran etika profesi. Yang pertama, pengaruh sifat kekeluargaan. Yang kedua, pengaruh jabatan. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Yang keempat, lemahnya kontrol dari masyarakat. Yang kelima, kurangnya sarana untuk menyampaikan keluhan masyarakat.